Halo semuanya, selamat datang di Apa Jadi Bahas. Dan ini aku rekam malam-malam, jadi nggak mau terlalu berisik dulu. Dan judul ini, langsung aja, judul ini datang dari pembicaraan dengan seorang teman. Dan ada kesimpulan yang muncul gitu dari diri sendiri sebelumnya. Jadi ya ini salah satu dampak ya. Jadi kebanyakan mikir, keseringan mikir. Dan salah satu kesimpulan yang muncul ketika habis ngobrol gitu ya, yaitu seseorang yang ngatain orang lain bodoh, literally bodoh, sebenarnya menunjukkan bahwa diri mereka bodoh. Itu datang dari pemikiranku sendiri. Maksudnya gimana? Kalau tahu misalnya aku merasa pinter nih, terus eh, ngatain nih, wah bodoh. Memang literally kayak mungkin lagi marah sih, makanya ini orang bodoh banget gitu. Bukankah seharusnya aku nih sebagai orang yang lebih pintar tahu keterbatasan orang itu dan nggak ngatain mereka tuh bodoh? Dan salah satu respon temanku ketika aku menyampaikan ini yaitu bukan orangnya seperti itu, bukan orang pintarnya seperti itu, tapi ada batasan, ada apa ya? Yaitu orangnya malas mikir. Terus aku pas merenungin lagi gitu ya, eh mikir aja gitu, bener juga gitu. Karena kayak satu hal, misal kita di jalan nih, terus ada orang yang tiba-tiba nyetir kendaraannya ngawur, misalkan motor segala macam, kita bisa spontan untuk marah kan. Dan ternyata ada proses berpikir yang terputus karena emosi kita yang dialami gitu, emosi yang kita alami. Dan dari pembicaraan itu muncul gitu perdebatan batin, kayak mikir-mikir-mikir, akhirnya judulnya ini, videonya ini muncul, privilege bisa mikir. Dan itu yang aku punya sampai sekarang. Dan ya itu gitu, privilege yang aku punya bisa mikir itu datang dari mamaku, bukan diajarin. Tapi ketika di kandungan hingga usia 10 tahunan aku dapat asupan gizi yang lengkap yang dibutuhkan oleh anak-anak seumuranku berdasarkan saran dari dokter. Jadi mamaku cari info di buku dan segala macam. Dan pemenuhan gizi tersebut membuat perkembangan otakku baik. Dari perkembangan otak itu dapat lanjut dimanfaatkan oleh diriku untuk mikir sampai sekarang. Dan ketika merenungkan topik ini ya, terus merenungkan juga relasiku sama teman-teman yang lain, tahu usia yang seumuran, di atas atau di bawah, kemampuan penalaranku jauh di atas teman-teman seusia. Dan itu yang buat aku sering kali malas untuk ngobrol dengan sebagian orang yang aku kenal, banyak yang aku kenal. Karena aku benar-benar milih teman gitu. Kalau enggak energiku habis untuk kayak membatasi pikiran. Akhirnya kan otaknya jalan terus, cuman karena mereka loh kok mikirnya gitu, dan cuman karena kebutuhan relasi akhirnya kayak menurunkan taraf berpikir untuk ngikutin mereka. Dan akhirnya ya temanku sampai sekarang sedikit sedikit banget, bisa dihitung jari. Dan kebanyakan dekat dengan teman-teman yang usia di atasku berdasarkan pengalaman, penalaran dan segala macam yang bisa bikin aku nyambung dengan mereka. Dan itu aku benar-benar milih teman karena juga nggak mau spend waktu, nggak mau spend energi dengan teman atau lingkungan yang menurut pandanganku salah atau nggak cocok dengan aku. Dan mamaku, seorang yang ngasih aku asupan itu, bukan orang yang cerdas, anak cuma lulusan SMA, dan bukan SMA yang sebagus itu di Surabaya. Tapi mau dan apa ya, mau belajar gimana sih cara kasih yang terbaik untuk anaknya. Belajar baca buku, dan nggak cuma mau belajar tapi mengakui bahwa dia nggak tahu banyak, dan mengakui dia terbatas akan informasi. Akhirnya dia mau cari tahu. Dikala juga banyak teman-temannya soto, sok tahu dan sebagainya, mamaku memilih untuk diem, memilih untuk belajar, nggak menggurui orang lain karena kesadaran akan dirinya yang masih terbatas dan masih banyak salah. Dan itu yang bawa juga mamaku untuk nggak pernah gosip lah istilahnya. Sepandanganku ya selama ini ya. Dan pandanganku juga aku ngeliat mamaku ketika ngobrol sama temennya, ngobrol sama aku itu nggak ada gosip-gosip itu, nggak ada gitu. Dan ya somehow itu kebawa ke aku ketika banyak teman-teman yang sering banget tuh ngomongin orang lain, aku cuma dengerin, no comment, karena juga nyadarin gitu diriku ini bukan orang yang gimana-gimana gitu, nggak punya hak untuk ngomongin orang lain, ngomongin keburukan orang lain. Lebih milih ya untuk jadiin keburukan orang lain itu sebagai pelajaran aja buat aku sendiri. Jadi nggak diomongin tapi oh ngerti, misalkan dia ngelakuin kesalahan ini, aku renungin, aku belajar, oh dia ngelakuin itu efeknya ini nih, berarti aku jangan lakuin. Dan ketika bisa untuk merenungkan berbagai macam hal, terus ngerenungin kembali kok bisa sih aku merenungkan semua itu, mikirin semua itu, dan ternyata itu datangnya dari sebuah privilege, bisa memandang sesuatu dari sudut pandang yang lain gitu, dari berbagai macam, dan bisa untuk mikir itu jadi sebuah privilege sesuai dengan judul ini.
Dan untuk teman-teman yang nonton ini gitu ya, ketika kita bisa merenungkan sesuatu, apapun itu, terutama diri kita sendiri bisa terus mikirin sesuatu secara mendalam, itu sebuah privilege. Ya itu, karena nggak semua orang bisa mikir dan mikir itu bisa ke banyak hal gitu ya. Penalaran misalkan yang sesuai dengan bidang yang dikuasai gitu. Kalau aku informatika, mungkin teman-teman ada yang teknik apa ataupun matematika lah, apapun jurusan kalian, fisip, FBS, bahasa seni dan segala macam, ya tuh. Terus bisa aja social skill atau bisa jadi perenungan atas diri sendiri, banyak lah pokoknya. Dan salah satunya ketika bahas perenungan atas diri sendiri gitu ya, itu dibutuhkan ego yang rendah. Maksudnya gimana? Kita merendahkan hati untuk mengakui kita ini orang yang terbatas. Dan kenapa gitu? Karena manusia seringkali malas gitu ya untuk mikir, bukan karena nggak bisa, tapi takut untuk mengakui kelemahan. Ketika seseorang bisa mikir dengan cukup jauh, bisa mikir sesuatu secara mendalam, pelan-pelan mereka pasti akan sadar diri mereka ini orang yang anjir, gue lemah banget ya, gue terbatas banget ya, gue ternyata cuma bisa gini, gue nggak bisa gitu ya. Jelas Tuhan bikin kita terbatas, ada alasannya, tapi nggak akan dibahas dulu dalam video ini. Dan ini yang menahan manusia untuk bisa mikir di luar dari latar belakang mereka di mana mereka tumbuh, entah dari keluarga atau lingkungan. Dan ada faktor lain yang nanti aku akan jelaskan. Dan kemudian juga ada topik yang bisa dikaitkan yang muncul gitu ya ketika aku nulis ini gitu, yaitu pendapatku nanti tentang kemunculan ateis. Kok bisa sih gitu. Ateis muncul bukan karena orang punya keterbatasan berpikir atau ego yang tinggi, tapi pandanganku, em, dunia ini nggak mungkin kan yang sesempurna itu bisa tercipta dengan nggak sengaja. Tabrakan bintang ini kan nggak logis, dan udah pasti ada desainernya dan itu adalah Tuhan sendiri. Suatu saat aku akan lanjutkan, tapi ya itu orang yang mengaku dirinya ateis, tidak percaya akan Tuhan, dia akan sulit untuk mikir ke situ, mengakui ke situ. Ada ego yang menutup jalan ke situ, kayak anjir gue bisa hidup sendiri kok, apa sih nih Tuhan nggak usah, nggak gitu gitulah pokoknya. And back to the topic gitu ya. Ketika aku sendiri bisa mikir, bisa spend waktu kosong untuk mikir, untuk diem, terus kalau misalkan aku bawa motor juga sering kali ada perbincangan internal, itu yang bantu aku untuk bisa kayak mikirin berbagai macam hal yang kalian juga bisa lihat gitu loh dari video-video sebelum ini. Banyak sekali kan, lebih dari 10, lebih dari 20 video, dan itu semua datangnya dari itu, privilegeku untuk bisa mikir. Dan sekarang ya, walau jurusanku juga di informatika, tapi aku juga tertarik, bahkan lebih tertarik ke social science atau mungkin neuroscience gitu. Psikologi juga ya mungkin bisa gitu. Suka banget untuk belajar tentang orang, belajar tentang otak, belajar kenapa kok karakter seseorang tuh bisa terbentuk sih, latar belakangnya apa, perkalian dengan ketika dia tumbuh itu apa, sifatnya dia itu gimana. Itu seru banget, aku suka banget untuk baca orang, pelajarin itu. Dan makanya sampai sekarang penalaran tuh syukurnya benar-benar jalan, dan bahkan bisa untuk baca orang, nggak semua. Dan bisa baca kayak body language, oh, orang ini marah, orang ini ada nyembunyi sesuatu, orang ini bohong. Itu beberapa ketika aku kenal tuh gampang banget untuk bisa kebaca gitu. Dan datangnya semua apa, dari mana? Dari privilegeku selama ini. Ya mungkin punya keluarga yang disfungsional, tapi masih memberikan pendidikan yang terbaik, membatasi ini itu dan sebagainya. Dan nggak cuman itu ya, tadi kan aku bahas tentang ego dan segala macam, tapi di luar itu ketika bahas tentang privilege bisa mikir, ada faktor ekonomi, ada faktor akses ke pendidikan yang juga masuk untuk seseorang bisa mikir. Karena aku sendiri juga mungkin ketika tumbuh besar tinggal di perkampungan yang secara notabene kelas bawah. Tetapi ketika sekolah, malah ditaruh yang bisa bilang udah hampir kelas atas lah di Surabaya. Dan di situ kayak ketika tinggal di rumah main sama teman-teman tetangga gitu ya. Itu mereka dari faktor apa ya, dari ekonomi bawah, dan ketika sekolah mainnya sama teman-teman yang ekonomi atas. Jadi secara posisi aku kayak seakan bisa memahami dua dunia, karena nggak semua orang bisa kayak gitu kan. Secara bersamaan ya apalagi ya.
Jadi buat aku tuh salah satu privilege yang bisa aku membuka ke sisi kayak, oh aku bisa memahami nih, kenapa kok orang ini bisa mikir ke situ, oh orang ini kenapa bisa. Dan tidak cuman itu, ego sebenarnya cukup berpengaruh sih, dan akses ke pendidikan, bagaimana faktor ekonomi juga sangat-sangat menentukan gitu, karena aku punya akses pendidikan yang jauh di atas teman-teman seusiaku. Dan di situ akhirnya kayak eh ngerasa ya dunia sebenarnya setidak adil itu. Tapi di sisi lain aku juga percaya dengan kinerja Tuhan, dengan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak akan mungkin bisa dipahamin oleh manusia secara utuh. Itu kan nggak masuk akal. Aku cuman manusia, mikirin besok mau makan apa aja masih nggak ngerti. Itu kan nge-planning aja bisa gagal. Gimana mau bahas tentang pemikiran Tuhan, kan itu kan nggak make sense. Tapi kadang orang merasa menjadi Tuhan dan segala macam, ya itu ego. Dan untuk teman-teman, untuk dapetin privilege ini memang nggak semua, tapi aku ngasih satu tips untuk bisa mulai. Pertama, akuin bahwa aku dan kamu itu merupakan seorang manusia yang berdosa, yang juga terbatas, nggak bisa apa-apa. Kita tuh nggak bisa apa-apa, teman-teman. Jadi berdoa ke Tuhan, minta pertolongan, lepasin ego pelan-pelan, dan mulai belajar. Apalagi di era AI yang sekarang, tanyain skill apapun yang kalian kepikiran atau kayak bingung, skill apa sih yang bisa dipelajarin, lempar ke AI, kasih aku list gitu kan. Terus udah, oh aku mau, misal mau belajar skill ini nih, minta dibikinin guide untuk mulai belajar, tanya akses, em, mau belajar yang gratis tuh dari mana, pasti akan dicariin. Dan itu semua bisa didapatkan dengan modal internet doang. Dan untuk bahas internet ya, aku pernah juga bahas tentang privilege di video-video sebelumnya, kalian bisa cari aja bagaimana internet di era sekarang juga itu jadi sebuah privilege yang luar biasa di kala nggak semua orang bisa. Dan ketika bahas tentang mikir, um, akan jadi topik yang cukup berat, dan bahkan aku juga sempat tadi nulis ini 2 kali ganti arah karena menurutku nggak nyambung, dan aku kadang mikir juga apa yang aku baru sampaikan ke teman-teman semua ada nggak nyambungnya, ada mungkin ada apa keluar dari out of topic sebentar gitu. Tapi aku harap teman-teman bisa paham gitu bahwa bisa mikir, punya privilege untuk uh, mikir berbagai macam hal itu bukan sesuatu yang semua orang punya. Ditutup oleh ego, ditutup oleh akses pendidikan, ditutup oleh faktor ekonomi. Dan tapi semua itu bisa lepas gitu. Ada orang yang mungkin faktor ekonomi terbatas, dia tahu, tapi dia mau cari tahu. Dan dia bisa keluar dari situ, dan gak sedikit orang yang melakukan itu. Banyak sekali orang-orang yang itu ngakuin bahwa mereka terbatas, mereka ngakuin mereka, aku nih orang yang goblok gitu loh. Aku mau belajar. Dan sampai sekarang, karena aku juga terlalu sering mikir, akhirnya susah sekali untuk take action. Jadi itu jadi suatu atau semacam penahanku untuk bisa bergerak. Karena apa? At the end of the day aku pikiranku cuma satu, kita mati pada akhirnya. Jadi aku mau berusaha untuk kayak ngelawan pemikiranku sendiri, dan itu bukan hal yang mudah, teman-teman ya. Aku juga kadang ngerasa bahwa diriku ini ADHD, attentionku mudah sekali untuk berubah, gampang fokus kan, tapi seringkali susah untuk fokus gitu. Tapi kalau ada satu bidang yang kuminatin banget, fokus tuh gampang banget rasanya. Jadi ya kurang lebih itu doang yang bisa dibahas di video ini. Kalau ada yang miss topik atau ada satu topik yang ingin dibahas atau ada yang mau didiskusikan, boleh komen atau boleh japri ke nomor atau Instagram gitu ya. Untuk bahas, untuk kita diskusi bareng. Mungkin ketemuan, aku kepikiran mungkin ya suatu saat nanti lah. Jadi kurang lebih itu doang yang bisa aku bahas. Dan aku kaget video sebelumnya nih yang judulnya Yang Penting Hatinya. Itu yang nonton 26 terakhir tadi aku 2 harian aku lihat. Itu kaget sih, tapi ya gak nyangka aja, walaupun ya view-nya rendah gitu ya, tapi kliknya kan lumayan itu. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.